Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis Al-Fiqhu Al-Muyassar. Jadi fikih muyassar, fikih ringan. Kita masih dalam pembahasan tentang fikih salat. Sekarang kita masuk pada Al-Babus Sadis, bab yang ke-6. Ya, benar. Fi sujudis sahwi wat tilawati wasyukri. Bab tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Bab tentang sujud-sujud yang itu bukan rangkaian sholat yang asli, bukan rangkaian sholat yang inti. Karena dalam sholat itu nggak ada sujud sahwi. Maksudnya intinya sholat nggak ada sujud sahwi. Juga tidak ada sujud tilawah, juga tidak ada sujud syukur. Yang ada dalam sholat ya sujud biasa itu. Makanya dibuat bab tersendiri untuk membahas adanya beberapa ibadah sujud yang itu dinamakan dengan sujud dan ada kaitannya dengan sholat, tapi bukan merupakan inti gerakan dan rukun sholat. Wafihi masail, dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi masyru'iyyati sujudis sahwi wa asbabihi, tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab adanya sujud sahwi. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan sujud sahwi adalah as-sujudul matlubu fi akhiris salati, sujud yang dituntut, sujud yang diperintahkan, yang disyariatkan di akhir salat. Jabran linaqsin fiha, untuk menutupi kekurangan dalam salat. Au ziyadatin au syakkin, atau ada tambahan dalam salat, atau ada keraguan-raguan dalam salat. Dengan keterangan beliau ini isyarat bahwasanya sujud sahwi itu bisa jadi karena mengurangi sesuatu dalam salat, bisa jadi nambahi dalam salat, bisa jadi ada keraguan-raguan dalam menjalankan ibadah salat. Perinciannya nanti di belakang. Wa sujudus sahwi masyru', dan sujud sahwi ini sujud yang disyariatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah satu dari kalian itu lupa, maka hendaknya dia itu sujud 2 kali sujud. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, juga karena perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanuhu, sebagaimana akan datang keterangannya. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyyati sujudis sahwi, dan para ulama sepakat akan disyariatkannya sujud sahwi. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah tentang sujud sahwi secara global. Adapun perincian-perincian hukum tentu ada perbedaan dan perselisihan yang ada di kalangan para ulama, dan itu lumrah.
Jadi dan itu lumrah. Jadi kalau para ulama mengatakan dalam bab ini disepakati, dalam bab itu disepakati, maksudnya globalnya. Jadi ada pun perincian hukumnya itu mesti terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya karena perselisihan di kalangan para ulama itu wajar urip. Ini gak perselisih itu gak wajar. Jadi gak menungso. Dan namanya orang itu kan latar belakang kehidupannya berbeda. Latar belakang karakter sikapnya berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda, banyak perbedaan. Tatkala banyak perbedaan memunculkan banyak perbedaan dalam mensikapi apapun, di dalam mensikapi apapun. Nah, wasbabuhu tsalatsa, dan sebabnya itu ada 3. Dan sebabnya itu ada 3. Ada yang az-ziyadah, karena nambah sholat duhur 5 rakaat gitu. Berarti nambahi sholat. Wan naqs, ngurangi sholat duhur 3 rakaat terus salam. Sholat duhur nggak pakai rukuk di rakaat pertama, misalkan begitu. Itu namanya ngurangi. Wasyak, atau ragu-ragu. Ragu-ragu itu gambarannya tatkala dia tengah-tengah sholat tuh bingung. Iki mau rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga. Pada waktu sujud itu mikir, iki duduk tahiyat atau lanjut, duduk tahiyat atau lanjut, gitu. Itu namanya asyak. Ragu-ragu yang muncul tatkala orang sedang mengerjakan ibadah salat. Nah, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, mata yajib salat sujud sahwi itu kapan wajib? Sujud sahwi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, yajibu sujudus sahwi lima yati. Sujud sahwi itu diwajibkan dalam beberapa poin perkara berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis salati, apabila dia menambahi perbuatan yang itu sejenis dengan salat. Jadi menambahi perbuatan itu maksudnya adalah perbuatan sholat. Sholat itu kan ono takbiratul ihram, ono takbir intiqal, ono ruku, ono i'tidal, ono sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada salam, ada tahiyat. Itu namanya gerakan sholat. Gambarannya ini adalah kalau ada orang nambahi gerakan sholat dalam wujud gerakan sholat itu sendiri. Gambarannya begini. Ada orang itu sujud. Jadi rakaat yang pertama berdiri, ruku, i'tidal, terus sujud. Sujud, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Dia nyangkanya sujud ini sujud pertama. Dia kemudian duduk lagi, Allahu Akbar, duduk, terus sujud lagi. Jadi akan sekarang ketambahan 2. Ketambahan duduk di antara 2 sujud, ketambahan sujud lagi. Itu namanya nambahi amal perbuatan min jinsis shalah, min jinsi as-shalah. Adapun kalau nambahi perbuatan yang itu bukan gerakan sholat, nggak masuk dalam hukum ini. Contoh, nambahi kukur-kukur gatel. Wong sholat tengah-tengah golat itu kukur-kukur. Kukur-kukur itu kan bukan gerakan sholat, juga tidak disyariatkan dalam sholat, cuma gatel. Iki diempet-empet gak kuat. Diempet-empet gak kuat, akhirnya kukur-kukur. Berkukur-kukur terus kebut-kebut. Salat atau dolinan. Ya ini, gerakan-gerakan semacam itu tidak masuk dalam poin yang pertama ini. Paham ya masalah ini ya, kawan? Jangan kemudian nanti berfatwa aneh. Ono temen salat ngono terus kukur-kukur. Bersalatku salah sama salat tadi. Napa? Sujud. Apa jadi niku ustaz nek nambahi gerakan iku sujud. Loro kabeh fatwae. Nambahi gerakan iku sujud. Gerakan yang nambahi sujud sahwi itu adalah gerakan yang itu jinsus shalah. Jadi jenis dalam ibadah salat. Tapi kalau gerakan itu adalah gerakan luar salat, terus dilakukan di dalam salat, fikihnya bukan fikih sujud sahwi. Fikihnya itu fikih itu membatalkan sholat apa tidak? Wong sholat kukur-kukur, wong sholat jawab WA, misal ini itu penting ini itu penting. Jadi wong sholat, jadi misalkan ngono terus apa gitu. Gerakan-gerakan yang semacam ini di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat itu kalau dilakukan fikihnya bukan fikih sujud sawi. Kalau sujud sawi pasti enggak.
Fikihnya itu hal semacam itu membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat. Dalam satu poin namanya kathratul harakah, banyak gerak. Jadi banyak gerak itu membatalkan sholat. Hanya mereka berselisih para ulama kita, banyak gerak itu patokannya apa? Kita kembali ke sini, bukan bahas itu ya. Kita kembali ke sini. Jadi idza zada fi'lan min jinsis salati. Kalau ada orang itu menambahi gerakan, tapi gerakan itu amal sejenis sholat, sejenis gerakan sholat. Ka'an yazida ruku'an, semacam nambahi ruku', au sujudan, atau nambahi sujud, au qiyaman, atau nambahi berdiri berarti nambahi rakaat, au qu'udan, atau nambahi duduk di antara sujud atau yang lainnya. Walau qadra jilsatil istiraha, meskipun nambahinya itu cuma sebatas seukuran duduk istirahat. Apa itu duduk istirahat? Duduk istirahat itu kalau ada orang dari rakaat pertama akan berdiri. Jadi akan berdiri. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam hadis Malik ibn al-Huwairits, jadi beliau itu datang ke kota Madinah di akhir-akhir masa kenabian, pasca Fathu Mekah seingat anak. Jadi beliau itu datang itu termasuk rombongan orang-orang yang masuk Islam belakangan. Jadi mereka datang dari jauh. Malik ibn al-Huwairits itu datang ke kota Madinah daurah 20 dino. Ini daurah 20 hari. Saiki ngono istilah ngono daurah. Jadi berada di Madinah belajar sama Rasulullah SAW selama 20 hari. Nah, saat itu karena beliau setelah itu akan pulang, dan pulang itu akan menyampaikan kepada masyarakatnya, maka benar-benar perhatian apapun yang dilakukan oleh beliau, terutama gerakan-gerakan ibadah. Yang beliau sampaikan adalah kalau Rasulullah SAW itu tatkala selesai sujud rakaat pertama, beliau itu tidak langsung berdiri, tapi duduk sebentar, duduk benar-benar duduk dengan sempurna sebentar sekali, terus berdiri. Duduk itulah yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan duduk istirahat. Hanya para ulama kita berselisih, duduk itu gerakan sholat atau kebutuhannya Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi duduk itu ta'abbudan au hajatan, gitu dalam istilah para ulama. Duduk itu merupakan gerakan ibadah, ataukah duduk itu dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena butuh untuk duduk. Ingat ya, Malik ibn al-Huwairits itu datang ke kota Madinah pasca Fathu Mekah. Berarti di tahun 9. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di awal tahun 11. Berarti kisaran umurnya beliau itu 61. Kisarannya umurnya beliau itu 61 lah kira-kira umurnya beliau. Kondisi Rasulullah sudah sepuh. Itu sudah sepuh. Kemudian perawi dari hadis itu cuma Malik. Jadi para sahabat yang bian-bian yang menceritakan salatnya Rasulullah nggak ada yang menceritakan duduk itu. Jadi yang menceritakan duduk itu hanya Malik ibn al-Huwairits. Kemudian jadi polemik di kalangan para ulama. Yang disampaikan oleh Malik bin Huwairis itu Rasulullah lakukan karena itu gerakan sholat memang semacam itu, ataukah itu sebenarnya bukan gerakan sholat, tapi Rasulullah untuk langsung berdiri itu berat karena sepuh, jadi butuh duduk baru kemudian berdiri. Lepas dari masalah itu, tapi itu namanya duduk istirahat, walau cuma sebentar, nambah gerakan meskipun cuma sebentar. Gambarannya demikian. Kalau ada orang, perhatian azanillahu yakum, itu jadi imam. Kemudian dia itu di rakaat yang yang rakaat yang pertama. Yang di rakaat yang pertama dia itu menyangka bahwasanya dia sekarang, atau dia yakini dia itu di rakaat yang kedua. Tapi makmum semuanya ngerti bahwasanya dia sekarang di rakaat yang pertama. Dia setelah sujud lalu Allahu Akbar, duduk. Benar-benar duduk. Makmum karena merasa di rakaat pertama Allahu Akbar, berdiri. Imamnya
duduk. Melihat imam duduk, makmum mengatakan subhanallah. Ya, subhanallah. Imame ngerti lah, oh ternyata salah. Dia kemudian berdiri. Tapi wis kadung duduk. Meskipun duduk itu cuma sebentar, tapi kan di imam tadi salah. Sudah kadung melakukan duduk tahiyat. Meskipun duduknya gurung sampai salat tahiyatulillah wassalawatu itu disuruh. Ya paling ki at-tahiyat subhanallah bro. Apa ki? Ngono to? Dipikir-pikir, oh ya salah. Dia berdiri. Sudah sempat duduk. Jadi kesalahan itu cuma sebentar. Kelupaan, kelalaian itu cuma sebentar. Jadi itu yang beliau inginkan. Jadi meskipun nambahnya gerakan itu nggak sempurna satu sujud, nggak sempurna satu ruku, nggak sempurna satu duduk, tapi cuma sebentar. Tapi yang penting salah toh. Yang penting salah, yang penting lupa dengan nambah gerakan. Maka dalam kondisi semacam itu berarti ada sujud sahwi. Lihat hadis Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat ngimami kami khamsan 5 rakaat. Falamma infatala minas salati, tatkala beliau selesai salat, tawashwashanal qaumu bainahum, wong iku ribut bisa bahasa nyeni kasak kusuk, nyeni bisik-bisik. Rasulullah salate 5 ganti paling kok salat zuhur 5. Jadi kalau zaman itu kan nggak mungkin Rasulullah salah, nggak mungkin. Paling ya pikiran itu nyani tata cara sholat ganti. Tata sholat ganti paling. Yani tawaswasal qaumu bainahum. Faqala, Rasulullah ngerasa jadi ada yang nggak beres ini kok salah sholat gak zikir malah kasak kusuk. Kalau Rasulullah SAW mengatakan masya'nukum, ada apa toh? Apa? Ada apa memang? Apa urusan kalian? Ngapain kusuk-kusuk? Kalau mereka mengatakan ya Rasulullah, hal zida fis salati syai'? Ya Rasulullah, salat itu ditambahi toh. Jadi pertama mereka itu nggak mengatakan ya Rasulullah jenengan tadi salah salatnya, enggak. Tapi pertanyaannya Rasulullah salatnya nambah toh? Ini salatnya ditambahi toh? Kalau beliau mengatakan lah nggak ada yang ditambahi, nggak ada perubahan fikih salat. Kalau mereka mengatakan fa innaka shallaita khamsan, jenengan tadi salat 5 rakaat. Fan fatala, akhirnya Rasulullah pun yani segera bangkit, yani balik kembali untuk menghadap kiblat. Fasajada sajdatain, lalu beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma salam, kemudian beliau salam. Kemudian yani beliau salam. Tsumma yani qal, kemudian beliau mengatakan innama ana basyarun, saya itu manusia biasa, mithlukum semacam kalian, ansa kama tansawun, aku juga bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah satu dari kalian itu salat lupa, maka sujudlah 2 kali sujud. Maka sujudlah jadi dua kali sujud. Dalam kondisi ini, dalam peristiwa ini, beliau itu sholat yang mestinya 4 rakaat nambah 1 rakaat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam itu sujud sahwi, 2 kali sujud. Fa idza ulima biziyadati wa huwa fi fa idza alima biziyadati wa huwa fi salati, apabila dia tahu kalau nambah padahal dia masih sholat, dia ngerti kalau nambah, wajib alaihi julus hala ilmihi, yani maka wajib duduk tatkala dia tahu, hatta lau kana fi athna'ir ruku', meskipun saat tengah-tengah ruku'. Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi, karena seandainya dia itu meneruskan padahal dia tahu, lazada fis salati syai'an 'amdan, berarti dia nambahi salat sengojo. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh. Gambarannya demikian ya, Pak. Orang itu nambahi gerakan sholat, nambahi rokaatnya, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak ngerti sampai selesai. Begitu selesai, dia tegur karo jamaah. Jadi, Ustaz, tadi sholat 5, tadi tenan toh, aku kok gak ngerasa. Oke, sholatnya gangsal, sholatnya 5. Tanya sama jamaah yang lain, bener toh sholat kita tadi 5 toh? Yani kayaknya iya. Kok nggak ada yang subhanallah? Ya takut. Yang penting tahulah sekarang sholatnya itu 5. Yang tahu sekarang sholatnya itu 5.
Maka yang boleh dalam kondisi semacam itu langsung sujud 2 kali sujud langsung ya menghadap arah kiblat. Nyanyi Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi semacam itu. Kenapa? Yo karena dia sudah nambahi 5 rakaat, maka langsung sujud. Itu yang terjadi. Menambahi langsung sujud. Jangan nambah 1 rakaat lagi loh. Engko tambah 6. Kepiye ngono lho. Ini. Jadi kalau dia itu sudah nambah 5, kemudian ketahuan, maka langsung menghadap kiblat, langsung sujud. Jadi Allahu Akbar langsung sujud, terus sampai salam. Jangan nambah Allahu Akbar berdiri terus rakaat tambah 6. Mulai mau salah nambahin 6 tambah kaprah. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ingatnya di tengah-tengah sholat. Kalau ingatnya itu di tengah-tengah sholat. Ingatnya di tengah-tengah sholat itu dalam arti pada waktu dia itu sholat subuh. Rakaat pertama moco rakaat pertama, rakaat kedua. Di rakaat kedua itu sebenarnya dia itu sudah mulai agak ragu. Tapi mantepnya ini rakaat pertama. Sebenarnya rakaat kedua, tapi dia akhirnya mantepnya rakaat yang pertama. Sudah berdiri. Saat berdiri selesai baca Al-Fatihah, amin, mau baca surat, dia terbetik, astagfirullah. Loh kan wis 2 rakaat. Rakaat yang pertama tadi baca amma yatasaalu. Iku harus mikir tengah-tengah sholat, harus mikir. Rakaat yang kedua tadi maca wadduha. Berarti sekarang ini rakaat ketiga. Yakin kalau ini sekarang rakaat yang ketiga, padahal barusan amin. Apa yang wajib dilakukan? Nerusno rakaat itu, ya mboten. Nerusno malah salah kaprah. Ya salah kaprah, salah fatal. Kenapa? Berarti dia itu nambahi sholat salah sengaja. Dalam kondisi itu, dari mulai berdiri, amin, ya. Berdiri langsung Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar sujud. Sujud apa ini? Sujud sahwi. Allahu Akbar sujud. Salah. Kan gak tahiyat mau. Yo gak tahiyat. Jadi Allahu Akbar terus tahiyat. Jadi tahiyat dulu, setelah itu baru sujud. Iya lali. Langsung sujud malah batal salatnya. Jadi Allahu Akbar, tahiyat, setelah itu baru sujud sahwi. Kenapa enggak teruskan ruku, i'tidal, sujud? Ya berarti tatkala dia itu tahu dia itu salah, terus diteruskan, itu berarti nambahi salat salah sengaja. Dan itu malah membatalkan salat. Wallahu alam. Itu mana ucapan. Jadi kalau ingat itu di tengah-tengah sholat, itu caranya. Dan nanti kita bahas ya, kan. Salah satu di antara cara untuk menentukan jumlah rakaat itu pakai bacaan. Jadi kalau bingung, iki rakaat pertama, kedua, pertama, kedua, gitu ya. Yang dipikir dalam sholat ini sudah baca surat belum? Kalau sudah baca berarti rakaat kedua. Kalau belum baca berarti rakaat yang pertama. Aku kan nemenin rakaat pertama selalu. Serap bener plus. Ini serap bener plus. Yang semacam itulah. Jadi gambarnya yang semacam, gambarannya itu yang semacam itu. Allah a'lam. Nah, yang kedua, au sallama qabla itmami salatihi, atau dia itu salam sebelum menyempurnakan salat. Salam kalau tadi itu salami nambah rakaat, sekarang sebelum sempurna salat sudah salam. Li hadits Imran ibnu Husain. Gambarannya ya salat zuhur 3 rakaat salam. Salat subuh 1 rakaat salam. Yang penting sebelum selesai salat sudah salam. Au sallama qabla itmami salatihi, atau dia salam sebelum menyempurnakan salatnya. Li hadits Imran ibn Husain, berdasarkan hadis Imran ibn Husain, qala, beliau mengatakan, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asri. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salam pada 3 rakaat salat asar. Jadi salat asar rakaat ketiga salam. Summa qama, kemudian beliau selesai salam tiba-tiba berdiri. Fadakhalal hujrata, masuk kamar beliau, masuk rumah. Faqama rajulun basitul yadain, maka berdirilah seorang yang tangannya itu dawa. Orang ini biasanya dipanggil sama sahabat yang lain dul yadain, wong sing duwe 2 tangan. Maksudnya tangan itu dawa, kan normale tangan. Tangan itu agak dawa. Bukan maling loh yo. Jadi ini tuh asli tangan itu dawa, asli ku tangan itu dawa. Wong itu kan normalnya tangan sekian, itu tangan itu dawa. Jadi basitul yadain, ada orang itu yang ciri khasnya itu tangan itu dawa. Qal, beliau mengatakan aqsuratis salah. Ya Rasulullah, sholat itu dikosor toh. Maksudnya itu rakaat sekarang sholat asar jadi telu toh. Fakharaj, lalu beliau keluar rumah. Fasallar raka'atal lati kana tarak, maka beliau meninggalkan atau beliau melanjutkan 1 rakaat yang beliau tinggalkan. Tsumma sallama, kemudian beliau salam kembali. Tsumma sajada sajdatai sahwi, kemudian beliau sujud sahwi. Tsumma sallam, kemudian beliau salam kembali. Kisah ini ya kawan, itu berangkat dari tatkala Rasulullah sholat. Sebagian riwayat beliau itu salam, ini sholat asar. Sebagian riwayat beliau itu salam di rakaat kedua. Pada waktu tahiyat pertama dulu terus salam. Sebagian riwayat menyatakan beliau itu salam di rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga. Nah, ada satu hal yang janggal pada Rasulullah tatkala itu. Tatkala selesai sholat, dia nggak biasanya selesai sholat langsung pulang. Begitu selesai salam, beliau langsung berdiri, beliau langsung pulang. Beliau nyanyi langsung pulang. Para sahabat-sahabat yang lain, itu mereka tahu kalau Rasulullah itu sholatnya 3 rakaat, itu mereka tahu. Tapi untuk negur itu nggak wani. Jadi kalau untuk negur itu nggak wani. Lah ono sahabat sing yani yo rotok kendel. Jadi sahabat itu kan macam-macam toh. Ada sahabat itu orang-orang dekatnya Rasulullah, para santri-santri papan atas, ngono ku malah sopan-sopan malah gak wanian. Lah ono sing santri-santri sing rada-rada jarang-jarang taklim ku kewendel ngomong. Jarang-jarang taklim ora pati sopanan ya ora pati isinan ngono malah kewendel. Yo santri-santri yo diarani preman ya orang ngono, tapi yo santri-santri yo jarang-jarang talim lah ngono, biasa itu kemundel ngomongin sak tawa Pak ya. Ini sak tawa Pak ya. Nah, para sahabat kan ya menungso toh, para sahabat itu manusia. Jadi orang yang sering di hadapan Rasulullah, sering dengar wahyu itu malah sopan-sopan. Jadi malah ini sopan-sopan. Makanya Anas bin Malik itu ngomong, kalau datang wong Arab Badui aku sopan, para sahabatku sopan. Kenapa? Mesti muncul ilmu baru. Kenapa? Ya karena para sahabat itu sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat utama Arab, ada banyak pertanyaan, Arab takon itu isin, ngungkapkan itu nggak berani. Tapi kalau ada orang-orang Arab dulu itu kan ceplas-ceplos, nggak ngerti adab, nggak ngerti apa, ngawur oleh tanya. Tapi kan akhirnya ada jawaban, akhirnya ngerti. Oh alah, ngono toh jawaban ibu, no. Jadi semacam itu. Lah, Dzul Yadain ini, di dalam satu riwayat itu di saf yang agak belakang. Di saf yang agak belakang, depan itu kan kelas-kelas Abu Bakar, Umar, kelas-kelas sahabat-sahabat teras itu di bagian-bagian depan itu kono sewani ngomong. Lah Dzul ini di belakang. Di belakang. Kadang-kadang itu ya teman-teman ngaji yang koyo ngene ya dibutuhkan. Ngono ya. Sing gak sopan-sopan didik dibutuhkan. Sopan-sopan kabeh itu ya kadang-kadang ruwet ya. Ya, beliau itu berdiri nyusul ke rumah. Rasulullah tidak di rumah. Rasulullah SAW itu tidak di dalam rumah. Dzul Yadain itu nyusul, teriak dari luar. Itu nggak berani loh kalau nggak sahabat roto rasopan. Jadi teriak dari depan, ya Rasulullah, aku suratis salah, amnasid. Ya Rasulullah, sholatnya dikosor nggih? Atau jenengan lupa, atau jenengan supi, atau jenengan lupa? Rasulullah keluar, bertanya sama sahabatnya. Kan rumahnya Rasulullah sama masjid itu dibatasi dinding. Rasulullah SAW bertanya sama para sahabatnya, yang diomongkan Dzul Yadain benar tak? Mereka yang depan-depan mengatakan, "Nggih ya Rasulullah. Jenengan tadi sholatnya 2 rakaat." Lalu Rasulullah SAW nambahi sholat. Dalam satu riwayat itu beliau sholatnya tadi 2 rakaat. Dalam riwayat ini beliau mengatakan sholatnya itu 2, 3. Yang penting itu Rasulullah nambahi sholat, kemudian beliau nyanyi salam, kemudian sampai tahiyat, kemudian salam,
kemudian sujud, kemudian salam. Dalam hadis ini kan ngono ceritanya. Yani summa salam, kemudian salam, summa sajada sajdatai sahwi, kemudian sujud sahwi, summa salam, kemudian salam. Perintah nazani Allahu yani wa iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aulahana lahnan yuhilul ma'na sahwan, atau dia itu salah baca yang merubah makna tapi karena lupa. Lianna amdahu yubtilus salat, karena sengojo itu batalno salat. Fawajaba sujudus sahwi. Ngerti ya kawan? Maka wajib sujud sahwi. Bacaan salat itu ada dua. Ada bacaan rukun, ada bacaan sunnah. Atau bacaan sunnah. Lah, atau bacaan wajib. Bacaan rukun Al-Fatihah. Bacaan wajib takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, takbir dari berdiri ke ruku, sami Allahu liman hamidah, dari i'tidal ke sujud, itu takbir intiqal. Takbir yani intiqal. Jadi kemudian ada bacaan sunnah kayak apa? Kayak bacaan surat pasca Al-Fatihah, itu bacaan sunnah. Lah, fikih ini munculnya pada bacaan yang rukun dan bacaan yang wajib. Kalau sampai salah baca karena lupa, bukan karena sengojo loh ya. Orang itu kadang-kadang salah baca itu karena memang sengojo, karena gak iso. Ini sengaja. Dan kesalahan membaca kalau sampai merubah makna itu namanya lahan jali, kesalahan fatal. Kesalahan yang fatal. Yani salah baca dalam arti panjang pendek salah, pendek dipanjangno. Yani walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, mantap ono. Ya kan terakhir ku didawakno kan ben mantap ya. Yani ahad. Itu fatal itu. Yani karena dari ahad, hak kedal nyambung dengan hak ketambahan alif kedal, itu artinya jauh beda. Ini jauh, ini berbeda. Yang semacam itu. Atau kesalahan mahraj dan fatal. Bukan orang kurang. Nih rok tipis, rok tebel, lam tipis, lam tebel. Jadi gak mampu membaca huruf hamas, gak mampu membaca huruf isti'la, gak mampu membaca. Itu Ustaz Juwid kelas kakap ya. Aku ya rapatnya ngerti nih ngono. Tapi nih kalau sampai salah, bener-bener salah, qaf diwaca kaf. Ini qaf diwaca kaf dan macam-macam, itu jelas fatal. Makanya kan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, tatkala Islam baru datang, kemudian wong Jawa kulisane sik lisan Jawa asli. Ini lisan Jawa asli untuk membedakan antara hamzah dengan ain, daripada ain diwaca hamzah, ain diwaca nga. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Daripada alamin, dan itu fatal. Pokoknya beda, meskipun salah. Nah, tapi salah iki mending daripada ain diwaca hamzah. Ini diwaca hamzah. Makanya itu bukannya karena mereka nggak iso. Wong Jawa itu repot. Zaman itu lho, durung ono zutu, durung ono ini opo, durung ono ilmu-ilmu yang ada sekarang. Mereka ya wong Arab kongkon ngomong amit. Ini minyak itu yakin tuh guys. Wong Arab bisa ngomong minyak itu berarti wis di Indonesia 10 tahun. Belum tentu bisa. Yo, mereka ngomongnya ini apa Ahmad Masyai sebagai satu kadang-kadang itu. Kalau ini apa Ahmad namanya? Ini apa minyak wangi itu? Ini minyak wangi. Minyak minyak ya pokoknya gak berplas pokoknya. Lisan mereka itu gak iso ngomong minyak itu kan. Kalau iso itu berarti suwe di Indonesia. Sebagaimana ikhwan lisan Jawa itu suruh dengan lafaz Arab asli, itu perjuangan berat. Jadi haknya kurang tebel, haknya kurang tipis, roknya ketebelan, ngono ku. Yes, ya bocah-bocah itu pernah belajar maksud tak guyu. Ini
susah bi belajar makhraj karmu. Ya selesai lah yang semacam itulah. Kalau sekedar salah makhraj dalam artian kurang tebal, kurang tipis itu lahan khafi, lahan yang ringan, nggak merubah makna. Tapi kalau sampai merubah, jadi benar-benar ini ain tapi diwaca hamzah, ini qaf diwaca kaf, itu kan rawan. Qul huwallahu ahad, makanlah. Ini Allah itu Maha Esa. Loh. Qul pakai qaf dengan kul pakai kaf itu jauh loh. Qul pakai qaf katakanlah, kul pakai kaf makanlah. Ini bos wong Gresik itu badokan. Makanlah. Karu-karuan itu kalau kemudian fatal lah. Itu tuh lahan jali. Lahan itu merubah makna. Lah, lahan ini para ikhwah kalau berada di titik rukun atau berada di titik wajib tapi lali, bukan sengaja loh yo, atau gak iso, ini gak iso kan sengaja, lali lupa, maka yang beliau mengatakan di situ ada sujud, di situ ada sujud sahwi. Jadi contoh ada imam itu kawamanya, jadi Allahu Akbar, Allah sebenarnya kan Allahu Akbar. Dia itu kepingin jadi bacaannya itu sepanjang gerakan. Qadarullah pada waktu biasa itu dari sujud ke atas itu Allahu Akbar itu bisa. Qadarullah pada waktu berdiri itu yani kolesterol muncul. Apa iki jenenge iku? Apa itu nih? Enco. Ya rata-rata nekuk. Yani belum bisa berdiri pada waktu dia mau ngomong bar itu masih di tengah-tengah. Terusno. Allahu Akbar. Gak karuan malahan. Kenapa? Akbar baknya ketemu ro dengan bak terus ono alif baru ro itu fatal itu. Itu fatal dan banget. Yani fatal dan banget. Lah, tapi lali. Dia karena obsesinya itu apa? mengejar yang ben sepadan gitu. Tapi lupa biasanya enggak semacam itu juga tidak disengaja. Maka jadi dalam fikih Hambali bagaimana beliau katakan, dan itu insyaallah benar dalam masalah ini, bahwa beliau mengatakan kalau yang semacam itu ada sujud sahwi. Tapi kalau kasus ini jarang. Ya, kasus ini jarang terjadi. Ya. Oleh karena itu di banyak kitab-kitab fikih poin yang ketiga ini enggak ada. Di banyak kitab-kitab fikih di poin yang ketiga ini enggak ada. Tapi makna dari poin yang ketiga ini yang Anda katakan tadi. Jadi kesalahan yang merubah makna itu adalah kesalahan lahan jali. Jadi lahan jali. Oleh karena itu kan ya gitulah. Makanya para ulama-ulama kita pada zaman dulu, kenapa sih mbah-mbah kita jadi kok sampai apa itu ya pakai ngi di huruf ain, itu sebabnya adalah untuk membedakan hamzah dengan ain. Kan namanya orang-orang tua dulu itu pakai ngain, ya. Pakai ngain. Jadi apa lah? Apa jenenge apa? Jadi ngain. Au taraka wajiban, atau dia itu meninggalkan kewajiban. Li hadis Ibnu Buhainah. Berdasarkan hadis Ibnu Buhainah, kalau beliau mengatakan sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat mengimami kami. Raka'ataini, 2 rakaat, min ba'dis salawat, di sebagian salat. Summa qama falam yajlis, kemudian beliau langsung berdiri setelah rakaat yang kedua itu, langsung berdiri, enggak duduk tahiyat, maksudnya enggak duduk tahiyat pertama. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang pun berdiri bersamanya. Falamma qalla salatahu, tatkala beliau selesai salat, wa nadharna taslimahu, dan kami nunggu beliau salam, kabbara qabla taslim, beliau bertakbir lagi sebelum salam. Fasajada sajdatain, beliau sujud 2 kali sujud. Wa jalisun, sekali itu beliau duduk. Summa sallama, kemudian beliau salam. Sabata hadza bil khabari fi man taraka at-tashahhud al-awsat. Yani hadis ini sahih berkaitan dengan orang yang meninggalkan sujud pertama, sujud yang tengah-tengah salat. Fa yuqasu alaihi sa'ir al-wajibat, maka dikiaskan kepadanya semua wajib-wajib salat. Katarkit tasbihi fir ruku', semacam meninggalkan tasbih dalam ruku', was sujud dan sujud.
wa qawlihi fi sajdatain, dan ucapannya dalam dua sujud, di antara dua sujud, rabbi firli wa takbiratil intiqal, dan takbir intiqal. Perhatikan azanillahu yakum, gerakan salat, bacaan salat itu ada 3 macam. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya. Wajib itu gerakan atau bacaan yang harus dilakukan. Nek sengaja ditinggal, salatnya nggak sah. Lah, kalau lupa, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Itu fikih wajib sholat. Apa saja sudah tahu, lupa, kasih lagi ngulang lagi. Mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu kan kajian biyen. Jadi kembali lagi ke kitab depannya. Yang penting sekarang kita bahas fikih wajib sholat. Fikih wajib sholat itu, wajib sholat. Kalau wajib sholat itu ditinggalkan sengaja, sholat tidak sah. Kalau ditinggalkan karena lupa, ini ada 2 kemungkinan. Dia sholatnya dadi makmum, atau sholatnya dadi imam, atau sendirian. Kalau sholatnya dadi makmum itu pemenak sholat dadi makmum itu. Mereka melok, kan numpak mobil, melok supir, tauru, pokoknya bangun nunggu, ini nyampe, tauru. Bangun tang ini, mas, bangun mas, mangan mas, oh iya banget, bar mangan mas. Budal nih, turun nih, tidur lagi terus bangun, nyampe, alhamdulillah nyampe. Surang ngerti tengah jalan ono bocor, tengah jalan ono macet, pakai tawur. Jadi makmum itu enak ya kawan. Kenapa? Enak ya. Ya salah-salah yang semacam itu tertutup. Jadi nggak ada syariatnya. Kalau ada orang jadi makmum terus salah tuh sujud sahwi dewean. Yang konco-konco gak sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Tadi lupa. Lu sampean kan makmum. Kalau imamnya gak sujud sahwi, sampean jangan sujud sahwi meskipun lupa. Dan lupa kalau jadi makmum itu kan cuma lupa bacaan, gak mungkin lupa gerakan toh. Wong jadi makmum kok. Ini orang sujud melok sujud. Lah tapi tengah-tengah sujud lali. Ngelali gak baca karena dia makmum posisinya, sudah ikuti imam. Jadi imam enak pokoknya jadi makmum itu. Manut. Engko catatan di akhirat itu salat sah nunut. Nunut. Catatan Rocky Padit. Ini salatnya sah nunut. Jadi baik, yang kedua, kalau sholat yang dia harus tanggung jawab sendiri, dan itu 2, imam atau sholat sendirian. Jadi imam itu dia tanggung jawab, atau sholat sendirian. Ini yang fikih ini yang muncul. Fikih ini muncul di sholat yang jadi imam atau sendirian. Kalau lupa wajib sholat, maka harus ditutup dengan sujud sahwi. Ditutup dengan sujud sahwi. Lah. Beliau menyebutkan ini contoh-contoh wajib sholat. Contoh, yakni meninggalkan tasbih. Jadi baca subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim, gitu. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la. Yang wajib itu bacaan pertama. Jadi pada waktu sujud subhan rabbiyal azim itu wajib. Neruskan nih sunnah. Jadi kedua, ketiga, 10, ke-20, nih kepengin sholat sahwi kan pengen 20. Pohon rabbil menurut sang sawi sampai cawapek rukuk ngono terus nyanyi baru i'tidal. Iki monggo nek salat dhewean, nek salat wong akeh jo seneni wong. Jadi soalnya itu. Lah yang wajib itu yang pertama, yang kedua berikutnya itu sunnah. Begitu juga dengan sujud, begitu juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Itu hal yang semacam lah. Para yang azanillahu wa iyyakum. Nah, hadis ini tadi itu berkaitan dengan Rasulullah SAW itu salat duhur atau salat asar atau salat isya. Ini salatnya 4 rakaat. Tengah-tengah salat, rakaat yang kedua tiba-tiba beliau itu berdiri. Para sahabat kok semuanya protes. Engko nah, Rasulullah disalahi lah, malah memang salatnya ganti aturan. Kan Rasul jadi gak salah. Akhirnya beliau berdiri. Pada waktu beliau berdiri, para sahabat ikut-ikutan berdiri. Ternyata Rasulullah SAW sadar sendiri, ingat sendiri kalau ternyata ada yang salah. Kemudian beliau salam dalam sholatnya, salah atau sujud dan lalu
lalu salam. Adapun kalau kita ojo nibarno. Jadi adapun kalau imam di negeri kita ya, imam di saat ini jangan dibiarkan salah ya salah. Begitu ada imam yani Allahu Akbar di rakaat kedua, setelah sujud langsung Allahu Akbar berdiri. Katakan makmum katakan subhanallah karena memang imamnya salah. Katakan subhanallah. Tapi fikihnya makmum itu ngomong subhanallah. Fikihnya imam lihat-lihat. Kalau dia itu sudah sampai berdiri, jangan balik. Meskipun sak masjid subhanallah. Iku makmumi coba imam salah. Oh Gus, ora bener belas jadi makmum. Kalau sudah berdiri, tetap berdiri. Makmum yang ikut imam. Jadi anak katakan ya Wan, imam jadi jenengan itu katakan subhanallah. Tapi nih imam gak mau duduk, jenengan yang melok imam. Kan imam pemimpin, jadi jenengan melok. Fikih yang kedua, kalau imamnya itu Allahu Akbar masih melaku begitu terus langsung ada subhanallah, maka dia harus balik. Kenapa? Karena duduk tahiyat pertama itu wajib. Sedangkan kalau sudah nyampe berdiri itu rukun, maka nggak mungkin membatalkan rukun untuk wajib karena di bawahnya, karena levelnya di bawahnya. Adapun masih gerakan tadi kan nggak ada hukum. Gerakan naik ke atas itu belum ada hukum. Ya nggak sunnah, ya nggak wajib, juga rukun. Tatkala belum nyampe berdiri maka dia balik. Itu fikihnya imam. Fikihnya makmum ngikut. Nik makmum imami duduk kembali, ya sampean duduk. Nik imami tetap berdiri, sampean berdiri. Yang susah itu imami ngerti, makmumi gak ngerti. Itu yang paling susah. Jadi imami itu Allahu Akbar sudah kadung berdiri, terus langsung makmum subhanallah. Imam tetap berdiri, nunggu jamaahnya berdiri. Ternyata jamaah gak berdiri, duduk. Nunggu imam duduk. Iki imami nunggu mereka berdiri, makmumi nunggu imam duduk. Terus lagi makmumi pokoknya subhanallah. Imam tetap berdiri. Ini. Makmumi pokoknya subhanallah. Ngene pokoknya sak masjid ngene. Imam tetap berdiri. Ngono sing gak jengkel to dadi makmum. Akhirnya, "Mam, lungguh." Kalau sudah terjadi semacam itu, sing waras ngalah. Ini sing waras ngalah. Apa? Daripada bubar salatnya. Nih, daripada bubar salatnya, imam duduklah. Duduk. Ikuti makmum, tapi tetap sujud sawi. Tapi tolong setelah salam langsung berdiri ke mimbar, terangkan. Itu kewajiban imam untuk terang nih. Ini Pak, tadi itu kejadiannya begini. Fikihnya itu begini. Jenengan ben gak jadi rantanasan. Imam keblok. Waduh subhanallah ping 3. Ini gak mudun gitu. Ya akhirnya kan jadi masalah, viral. Semua jamaah masjid nyetatus. Ini nyetatus, gak bener toh. Jadi ya wis lah, sing waras kalah. Nih karena kan jamaah itu juga bener dalam artian mereka pahami nih. Rakaat kedua itu tahiyat, rakaat kedua itu tahiyat. Hah? Ya pakai kode, tapi kan makmum belum tentu difahami kode. Jadi makmum iku napa ngiku. Tapi biasa ya. Tapi insyaallah sebenarnya yang kita pelajari insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.